Salah satu tokoh yang sering melakukan kritik yang sangat mendasar dan begitu berani terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah Laksamana Soekardi. Bahkan tidak ada kontranarasi yang datang dari elit PDIP yang berani untuk memberikan catatan-catatan kritis terhadap Laksamana Soekardi. Bahkan ada kesan bahwa kritik-kritik yang disampaikan oleh Laksamana Soekardi itu dibiarkan begitu saja sehingga Laksamana Soekardi dan catatan kritisnya seolah-olah mendapatkan pembenaran dalam ruang-ruang publik virtual. Dalam konteks ini teman-teman, saya ingin mengutip sebuah pendapat yang merupakan kritik Laksamana Soekardi terhadap apa yang dilakukan oleh PDIP ketika PDIP memecat Joko Widodo. Mari kita ulas apa yang dikatakan oleh Laksamana Soekardi dan kita mau jadikan pendapat Laksamana Soekardi sebagai bagian dari diskusi kita kali ini untuk memberikan jawaban mengapa PDIP memecat seorang Joko Widodo. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, Laksamana Soekardi adalah salah satu tokoh penting dalam demokrasi di Indonesia kita. Dan salah satu catatan penting terkait dengan proses politik dan demokrasi di tanah air kita adalah ketika Laksamana Soekardi turut serta dalam membidani lahirnya PDIP. Ia bisa disebut sebagai orang yang bersama Megawati Soekarno Putri ikut serta dalam persoalan dan dinamika partai ini ketika partai ini menghadapi serangan-serangan ideologis yang sangat masif dan sangat keras yang dilayangkan oleh rezim pemerintahan Orde Baru. Dalam konteks ini, loyalitas seorang Laksamana Soekardi terhadap partai ini tidak dapat diragukan lagi. Nah, ketika seorang Laksamana Soekardi kemudian memberikan catatan kritis terhadap dinamika partai politik PDIP, maka pertanyaannya adalah apakah ia masih berstatus sebagai anggota resmi PDIP? Ataukah ia sudah menyatakan meninggalkan atau mengakhiri keanggotaannya dalam tubuh PDIP. Kita tidak mendapat jawaban yang sangat otoritatif untuk mengatakan bahwa Laksamana Soekardi masih tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Anggap saja ia masih dianggap sebagai anggota PDIP. Dan karena itu catatan-catatan yang diberikan oleh Laksamana Soekardi beroleh legasi dan legitimasi yang sangat mendasar dan sangat fundamental, bahwa kritik-kritik yang dilayangkan oleh seorang Laksamana Soekardi itu bukan hanya datang dari sikap nyinyir dan sikap kebencian belaka atau ketidaksukaan belaka, tetapi kritik-kritik yang dilayangkan oleh Laksamana Soekardi itu adalah kritik-kritik yang sangat mendasar. Dan karena itu hampir kita tidak menemukan narasi-narasi yang ingin menyerang balik posisi dan kritik yang dilayangkan oleh Laksamana Soekardi. Bahkan ruang publik virtual kita seolah-olah membenarkan bahwa catatan kritis yang diberikan oleh Laksamana Soekardi itu adalah benar adanya. Apa yang dikatakan oleh Laksamana Soekardi ketika ia memberikan ulasan terkait dengan mengapa Joko Widodo akhirnya dipecat dari PDIP? Jawaban Laksamana Soekardi sangat mendasar dan sangat fundamental. Ia mengatakan bahwa kedudukan Jokowi itu kemudian dianggap sebagai alasan terbesar bahwa akhirnya PDIP memilih untuk tidak menempatkan Jokowi sebagai bagian lagi dari partai ini. Bahkan Jokowi sudah diposisikan sebagai musuh bersama. Dan karena itu apa yang dilakukan oleh PDIP kemudian adalah sikap yang dirasa paling tepat, yaitu dengan menjadikan sosok Jokowi sebagai lawan dan sebagai common enemy, dan pilihannya hanya satu saja, yaitu dengan memberhentikan atau memecat Jokowi dari keanggotaan dalam tubuh PDIP. Jawaban seorang Laksamana Soekardi adalah karena Jokowi telah menjadi sosok atau pemimpin yang melampaui partainya. Dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
kedudukan Jokowi ini disetarakan dengan kedudukan seorang Prabowo Subianto. Mengapa Prabowo Subianto itu begitu kuat dan memiliki legasi tersendiri? Karena ia adalah pemimpin dan tokoh yang melampaui partainya, yaitu Partai Gerindra. Jika itu adalah alasan yang paling argumentatif dan rasional, maka kita bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh seorang Laksamana Soekardi itu adalah jawaban yang paling masuk akal untuk memberikan semacam jawaban mengapa pada akhirnya pilihan-pilihan yang disusun oleh para elit PDIP itu adalah menempatkan Jokowi sebagai common enemy atau musuh bersama. Dan pilihannya adalah dengan memecat Jokowi dari keanggotaan dalam tubuh PDIP. Inilah teman-teman yang kemudian memberikan semacam penjelasan-penjelasan yang bisa kita temukan terkait dengan problem-problem demokrasi di tanah air kita. Bahwa kadang-kadang kita sulit untuk menempatkan orang lain itu sebagai bagian dari sebuah pilihan-pilihan politik yang sadar, yang menempatkan bahwa ada figur-figur tokoh yang akan dilahirkan oleh demokrasi kita, tetapi figur-figur itu kemudian dibesarkan oleh demokrasi. Dan sosok seperti Jokowi itu adalah sosok seorang tokoh pemimpin yang dilahirkan demokrasi, dan karena itu ketika ia kemudian menjadi besar dan bahkan melebihi partainya, itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang tidak lagi wajar, tetapi justru menjadi ancaman. Ancaman bagi kelangsungan PDIP, khususnya bagi apa yang diterima secara sadar dan diwujudkan secara sadar aklamasi oleh kader-kader PDIP dengan menempatkan sosok Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum yang tidak akan dapat digoyang dan diganggu oleh siapapun. Keberadaan Jokowi dianggap sebagai matahari kembar dalam tubuh PDIP. Karena itu, Jokowi kemudian dianggap sebagai saingan bagi seorang Megawati. Sehingga rasionalisasi untuk membuat Jokowi dapat terdepak dari PDIP adalah dengan memecat Jokowi dari keanggotaan dalam tubuh PDIP. Itulah sebuah proses politik yang kadang-kadang kita temukan sebagai sebuah kenyataan yang sangat menciderai proses demokrasi kita. Kita ingin membesarkan demokrasi kita, dan salah satunya adalah menjadikan figur-figur tertentu itu sebagai orang-orang yang besar karena demokrasi memang memungkinkan itu. Jokowi dibesarkan oleh demokrasi, karena itu ia menjadi seorang aktor politik yang lebih besar dari PDIP. Tetapi di internal PDIP sendiri, ia dianggap sebagai saingan dan sumber masalah. Dan karena itu, kita menjadi mengerti mengapa pada akhirnya seorang Jokowi didemigrasi, dieliminasi, dan dipecat dari keanggotaan dalam tubuh PDIP. Ini sebuah kenyataan yang harus kita katakan sebagai tindakan-tindakan yang menciderai demokrasi, menjadi sebuah laku politik yang tidak dewasa. Dan karena itu kita belajar dari catatan yang diberikan oleh Laksamana Soekardi, mengapa pada akhirnya Jokowi dipecat dari keanggotaan dalam tubuh PDIP. Itu antara lain karena Jokowi menjadi aktor politik, tokoh politik yang lebih besar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.